Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang organisasi profesi akuntan. Baik, kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Saya Nisa Claudia dengan NIM B1C12163 akan memaparkan materi pertama, yaitu organisasi profesi akuntan di Amerika. Nah, organisasi akuntan baik yang ada di Amerika maupun yang ada di luar negeri berperan atau turut menunjang dalam pengembangan akuntansi. Nah, berikut ada beberapa organisasi akuntan di Amerika. Yang pertama yaitu American Institute of Certified of Public Accountants atau AICPA. Asosiasi Akuntan Publik Amerika ini didirikan pada tahun 1887 yang merupakan organisasi profesi akuntan publik berijazah serta terdaftar yang melakukan praktik di Amerika. Nah, adapun fungsi dan tugas utama AICPA yang pertama yaitu mengelola dan membantu negara-negara bagian dalam pengaturan pendaftaran masuk sebagai anggota profesi. Yang kedua, menilai, merumuskan, serta menetapkan konsep dan standar akuntansi yang berlaku umum dan pengembangannya. Sekarang ditangani oleh FASB sebagai badan penentu standar akuntansi yang berada di Amerika. Yang ketiga yaitu menilai, merumuskan, dan menetapkan norma pemeriksaan atau standar profesi audit dan pengembangannya. Yang keempat yaitu sebagai penyelenggara ujian akuntansi yang memperoleh gelar CPA yang diadakan secara seragam di seluruh negara bagian. Yang kelima ada menetapkan dan menegakkan kode etik profesi. Dan yang terakhir mewakili organisasi dalam hubungannya dengan pihak luar maupun pihak ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Megijona Salsa dengan NIM B1C1201143. Baiklah, langsung saja. Commit Accounting Prosedur atau biasa disingkat dengan CAP. Nah, pada tahun 1933, AICPA membentuk Special Committee on Development of Accounting Principles atau biasa disingkat dengan SCDAP yang secara khusus membahas mengenai prinsip-prinsip akuntansi. Namun, AICPA menganggap SCDAP ini gagal dalam memenuhi tugasnya. Nah, selanjutnya pada tahun 1936 barulah CPA dibentuk, yang dimana tugas CPA ini mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi yang bersifat komprehensif. Nah, dalam melakukan penelitiannya, CPA ini diterbitkan dalam ARB yang untuk mempersempit perbedaan perlakuan akuntansi dan pelaporan keuangan serta mengurangi praktik-praktik akuntansi yang tidak lazim. Selanjutnya, dalam realitasnya, CAP ini mengambil kebijakan lain, yakni mengadopsi suatu kebijakan dan selanjutnya memberi rekomendasi atas metode akuntansi yang mungkin akan diikuti. Akan tetapi, kebijakan ini menimbulkan banyak ketidakpuasan oleh banyak pihak yang menunjukkan bahwa CAP ini kurang mengemban teori yang bersifat umum. Nah, selanjutnya ialah Accounting Principles Board atau biasa disingkat dengan APB yang dibentuk pada tahun 1959. Nah, APB ini ialah pengganti dari CAP tadi, di mana tugas APB ini memberikan penggarisan resmi mengenai prinsip akuntansi yang berlaku umum, yang dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh divisi riset, yaitu Accounting Research Division atau ARD yang dipimpin oleh direktur riset dan staf permanen. Nah, APB sendiri memiliki produk. Nah, produk APB itu ada dua, yang dimana pertama adalah APB Opinion dan yang kedua adalah APB Statement. Selanjutnya untuk produk ARD sendiri ialah Accounting Research Study. Selanjutnya APB ini dibubarkan pada tahun 1973, di mana pembubaran APB ini dikarenakan adanya kritik-kritik yang dan tekanan dari institusi eksternal, yaitu yang pertama organisasi APB sendiri, yang mana berhubungan secara langsung dengan AICPA, yang dianggap kurang independen dan dalam melaksanakan tugasnya. Untuk kritik selanjutnya ialah komposisi anggotanya terbatas, sehingga tidak melibatkan badan atau asosiasi lain yang berkepentingan. Dan kritik yang terakhir ialah APB bekerja secara paruh waktu atau part-time. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ansurullah dengan NIM B1C1120153 akan melanjutkan bacaan dari teman saya mengenai Financial Accounting Standard Board atau FASB. GASB berwenang untuk merumuskan dan menyusun standar-standar akuntansi
kewanggandaan pelaporannya untuk sektor pemerintah yaitu pada tingkat negara, bagian, dan lokal. Sedangkan PASB berwenang untuk merumuskan dan menyusun standar akuntansi keundangan pada pelaporannya baik sektor swasta maupun pemerintah pada tingkat pemerintah federal dan negara bagian, yang tidak hanya menjadi kewenangan GASB, termasuk penyusunan konsep-konsep akuntansi keuangan pemerintah dan organisasi non-laba atau non-business organization. FASB dibagi menjadi dua, independen dan didukung oleh SEC. Produk FASB adalah penyertaan resmi terdiri dari Statement of Financial Accounting Standard atau SFAS, 2 Statement of Financial Accounting Concept atau SFAC, 3 Interpretation, 4 Technical Bulletin. America Accounting Association atau disingkat AAA. AAA didirikan pada tahun 1918 dengan nama AAA UIA dan diubah namanya pada tahun 1935 menjadi AAA. Tugas utama dari AAA adalah mendorong penelitian akuntansi untuk disebarluaskan. Produk AAA seri monograf akuntansi dan hasil studio lainnya melalui komisi AAA. Tujuan didirikannya adalah mendorong penelitian akuntansi serta publikasi hasil penelitiannya. 2. Mengembangkan prinsip akuntansi. 3. Mempromosikan hasil penelitian dan studi akuntansi. 4. Mengembangkan metode pengajaran, publikasi dan lainnya. 1. Statement of Basic Accounting Theory atau ASOBAT dan Statement Accounting Theory and Theory Acceptance SOTATA. Unsur-unsur IAK relevan, daya uji, kebebasan dari kesalahan dapat dikuantifikasikan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani dengan NIM B1C1200124. Langsung saja materi berikutnya yaitu organisasi profesi akuntan di Indonesia. Yang pertama yaitu Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI merupakan organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan Indonesia. Sejarah singkat IAI pertama oleh para tokoh akuntan, salah satunya Profesor Sumarjo mengambil prakarsa mendirikan perkumpulan akuntan untuk bangsa Indonesia saja. Selanjutnya pada tahun 1957 diadakan pertemuan di Universitas Indonesia dan bersepakat untuk mendirikan Perkumpulan Akuntan Indonesia. Tahun 1958 konsep anggaran dasar IAI diselesaikan. Pada tahun 1959 Menteri Kehakiman mengesahkan IAI, namun untuk pendirian IAI ditetapkan pada 23 Desember 1957. Tujuan IAI ketika didirikan yaitu yang pertama, membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan. Selanjutnya, mempertinggi mutu pekerjaan akuntan. Visi IAI yaitu menjadi organisasi profesi terdepan dalam pengembangan pengetahuan dan praktek akuntansi, manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika dan tanggung jawab sosial serta lingkungan hidup dalam perspektif nasional dan internasional. Misinya yaitu memelihara integritas, komitmen, dan kompetensi anggota dalam mengembangkan manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika, tanggung jawab, dan lingkungan hidup, mengembangkan pengetahuan dan praktek bisnis, keuangan, atestasi, non-atestasi, dan akuntansi bagi masyarakat, dan berpartisipasi aktif di dalam mewujudkan good governance melalui upaya organisasi yang sah dan dalam perspektif nasional dan internasional. Tanggung jawab IAI sendiri yaitu menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan profesional atau ujian Chartered Accounting CA Indonesia, menjaga kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan profesional berkelanjutan, menyusun dan menetapkan kode etik, standar profesi dan standar akuntansi, menetapkan penegakan disiplin anggota, serta mengembangkan profesi akuntan Indonesia. Selanjutnya yaitu Institut Akuntan Manajemen Indonesia atau IAMI, merupakan asosiasi profesi akuntan di bawah Ikatan Akuntan Indonesia yang didirikan pada tanggal 1 April 2008 dengan akta notaris Ani Adriani Sukmayantini SH. Visinya yaitu menjadi asosiasi profesi terdepan dalam pengembangan pengetahuan dan praktek akuntansi, manajemen, dan keuangan serta bidang lainnya yang terkait,
yang berorientasi pada etika, tanggung jawab sosial, dan lingkungan. Misinya yaitu memelihara integritas, komitmen, dan kompetensi dan anggota dalam bidang akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, corporate governance, manajemen keuangan, dan manajemen berkelanjutan. Mengembangkan pengetahuan praktek manajemen keuangan, akuntansi manajemen, dan manajemen berkelanjutan, serta berpartisipasi aktif di dalam penegakan good governance dan bertanggung jawab sosial dan lingkungan dalam perspektif nasional dan internasional. Kegiatan IAMI yaitu yang pertama, menyelenggarakan ujian sertifikat profesi akuntan manajemen atau CPMA, meningkatkan mutu dan kinerja pendidikan profesi berkelanjutan bagi anggota, mendorong dan memelihara pelaksanaan standar profesi dan kode etik oleh anggota, mengembangkan pengetahuan baru berkaitan dengan akuntansi. Untuk kegiatan rutinnya sendiri yaitu seminar, lokakarya, dan forum ilmiah lainnya, serta ujian sertifikasi profesi akuntansi manajemen atau CPMA. Yang terakhir ada Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Pada Mei 2007, IAPI didirikan sebagai organisasi akuntan publik yang independen dan mandiri dengan berbadan hukum. Pendirian IAPI sebagai respon dampak globalisasi, di mana Dr. Ahmad Hadibroto sebagai Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI mengusulkan perluasan IAI. Pada Juni 2007 secara resmi IAPI diterima sebagai anggota asosiasi yang pertama oleh IAI. Kemudian Februari 2008, Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK 01/2008 mengakui IAPI sebagai organisasi profesi akuntan publik. Untuk kegiatan IAPI yaitu menyusun standar profesional akuntan publik, menyusun kode etik profesi akuntan publik, menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan publik atau WSAP, serta penyelenggaraan pendidikan profesional berkelanjutan atau PPL. Baik, demikian materi yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Itu saja dari kami. Sebelum saya menutup presentasi ini, ada baiknya saya menyimpulkan atas materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya. Organisasi akuntansi adalah wadah yang menaungi akuntan, tidak hanya menaungi, tetapi juga berperan penting atau turut menunjang dalam pengembangan akuntansi. Untuk organisasi akuntansi yang berada di luar negeri ialah AICPA, FASB, dan AAA. Sedangkan untuk organisasi profesi akuntan yang mewadahi atau menaungi akuntan di Indonesia sendiri yakni IAI, IAMI, dan IAPI. Baik, itu saja dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.